Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Salam sehat dari saya. Oh iya, berhubung kita masih diserang virus COVID-19, kita hari ini kuliahnya daring lewat media sosial. Gak apa-apa, kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Bapak Presiden agar virus corona itu cepat musnah dari kita semuanya. Amin. Kita berdoa bersama-sama dan selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan itu setiap hari ketika kita berpergian atau mau beli makan ke warung. Habis itu pulangnya kita harus cuci tangan lagi. Nah, kita turut prihatin buat semuanya aja teman-temanku yang Fani sayangi dan cintai. Kita harus bersama-sama menaati peraturan yang dibuat oleh Bapak Menteri, Presiden semuanya agar kita tidak terjangkit virus-virus COVID-19 ini. Dan Fani ingetin, kita harus berdoa bersama-sama, ikhtiar di dalam rumah, nggak boleh pergi-pergi jauh. Kita hanya disuruh berdoa dan berikhtiar. Dan mari kita bersama-sama berdoa agar virus ini segera pergi jauh-jauh dari kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Fania Wilianti Oktavianesya dari kelas manajemen pagi A. Ngomong-ngomong, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Oke, langsung aja kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Kita belajar bareng, belajar di rumah. Dan ini dia materinya. Oke teman-teman, sekarang Fani akan memaparkan sedikit tentang materi pajak penghasilan pasal 21. Ini dia hasil dari PowerPoint saya. Nah, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengulas satu persatu tentang materi pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama ada pengertian dari pajak penghasilan pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? Nah, PPh pasal 21 itu pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Nah, selanjutnya Fani akan menjelaskan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Ada 4 di sini. Yang pertama pemberian kerja, yang kedua bendaharawan, yang ketiga badan-badan lain yang membayar utang pensiun, yang keempat adalah orang pribadi. Nah, kita ulas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua bendaharawan atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, di sini itu ada dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan yang ketiga ada badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua. Nah, tunjangan hari tua itu berarti jaminan hari tua ya teman-teman. Oke, yang terakhir, yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Maksudnya pekerja bebas itu kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Apa aja tuh di dalamnya? Ada pegawai, penerimaan uang pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Contohnya apa? Olahragawan, pengajar, pengawas atau pengelola proyek, dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan
kegiatan. Nah, apa aja tuh yang keikutsertaan dalam suatu kegiatan itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya misal contohnya peserta perlombaan, peserta rapat, peserta pendidikan, pelatihan, magang kayak KKN itu ya. Terus yang itu juga ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Dan yang terakhir, penerimaan penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 itu mantan pegawai. Selanjutnya, tadi kan kita udah membahas tentang penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada bukan subjek PPh pasal 21. Yang bukan subjek PPh pasal 21 itu ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Sekali lagi, bukan warga negara Indonesia. Di Indonesia tidak menerima dan memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan pekerjaannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Maksudnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaannya untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke objek pajak penghasilan pasal 21. Objeknya ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Selanjutnya kita akan membicarakan ataupun membahas tentang objek pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Maksudnya baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun. Maksudnya apa? Maksudnya secara teratur berupa uang pensiun atau berupa penghasilan sejenisnya. Dan yang ketiga, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas maksudnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan. Terus yang kelima, ada imbalan kepada bukan pegawai. Imbalan kepada bukan pegawai di sini artinya berupa honorarium, komisi, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang keenam, ada imbalan kepada peserta kegiatan. Peserta kegiatan maksudnya berupa uang saku. Misal, kita mau mengikuti lomba. Lah, mesti kan dikasih uang saku kan dari pihak sekolah atau pihak universitas kayak gitu. Oke teman-teman, dilihat dulu di sini tarif pemotongan PPh pasal 21 itu antara 5% sampai 30% ya. Oke, kita bahas satu persatu. Tarif pemotongan PPh pasal 21 ada lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak di sini. Lalu sampai dengan misal tarifnya 50 juta, berarti tarif pajaknya 5%. Terus di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kita pakai yang 15%. Yang di atas 250 sampai dengan 500 itu kita pakai yang 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta kita pakai yang 30%. Sampai di sini teman-teman paham kan, bisa memahami? Berarti intinya tarif pajak itu ada terdiri dari 5% sampai 30% dan lapisan penghasilan kena pajak 50% sampai dengan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta sampai dengan 500 juta.
Seperti itu. Oke, kita lanjut ke dasar pengenaan pajak. Pajak yang dipotong ada pegawai tetap. Pegawai tetap misalnya dasar pengenaan pajak, penghasilan kena pajak kan rumusnya jumlah seluruh penghasilan bruto, setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan, iuran, kemudian dikurangi dengan PTKP. Biaya jabatan misal sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta rupiah setahun. Yang kedua, iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke, selanjutnya BTW jangan bosen ya. Terus penerimaan pensiun berkala, penerimaan dasar pengenaan pajaknya, penghasilan kena pajak sama dengan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya premi sebesar 5% dari penghasilan bruto. Berarti 200.000 sebulan sama dengan 2.400.000 setahun, berarti kurangi PTKP. Kemudian pegawai tidak tetap, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian itu dasar pengenaan pajaknya, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan 200.000. Kemudian pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, dasar pengenaan pajaknya, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya, atau PTKP sebenarnya itu adalah sebagai PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Kemudian kita membahas tentang penghasilan tidak kena pajak. Uraiannya, untuk diri wajib pajak orang pribadi, PTKP 1 tahunnya berjumlah 24.300.000. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin itu 2.025.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami itu PTKP 1 tahunnya 24.300.000. Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendak dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sekali lagi, untuk 3 orang dalam setiap keluarga. Itu PTKP 1 tahunnya adalah 2.025.000. Berarti sama dengan tambahan untuk wajib pajak yang kawin berjumlah 2.025.000. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nggak apa-apa ya sambil saya pegang-pegang kayak gini, soalnya nggak punya medianya. Oke, teman-teman, kita lanjut tarif pajak penghasilan pasal 21, penghasilan berupa uang pesangon. Uang pesangon itu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 500 juta, itu tarif pajaknya 0%, di atas 50 sampai dengan 100 5%, di atas 100 sampai dengan 500 juta 15%, dan di atas 500 juta itu 25%. Jadi intinya keterangannya itu diterapkan atas jumlah kumulatif uang pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Dan yang terakhir kita ada tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya 0%. Kemudian di atas 50 juta adalah 5%. Jadi keterangannya terus artinya, definisinya. Nah,
itu ada diberlakukan atas jumlah kumulatif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sebagai atau seluruhnya di dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Oke, tambahan dari saya teman-teman mengenai pajak penghasilan pasal 21 itu ada status wajib pajak. Status wajib pajak itu TK tidak kawin, K kawin, K atau I itu kawin. Tambahan untuk istri hanya seorang, istrinya satu. Kemudian PH, PH itu wajib pajak kawin yang secara tertulis. HB itu wajib pajak kawin yang telah hidup terpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarganya. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong kita udah bahas semuanya tentang pajak penghasilan pasal 21. Kemudian saya akan meringkas sedikit tentang semua yang telah saya jelaskan. Kesimpulannya adalah berdasarkan penjelasan di atas semuanya kita simpulkan jadi satu. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terbaru pada tahun 2013 untuk memotong PPh pasal 21. Cukup sekian mungkin dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas atau kata-kata yang kurang enak di hati, saya Fani minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.